Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Pada bab ke-14 atau materi yang terakhir pada video kita kali ini, tidak terasa ya udah di penghujung materi atau materi terakhir. Nah, pada bab 14 ini kita akan membahas tentang Total Quality Management. Apa sih Total Quality Management itu? Langsung saja kita pada ke pembahasan. Yang pertama, konsep dasar Quality Management atau TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul, lembaga harus menetapkan atau menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu, yaitu MMT. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan dan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tapi seiring berjalannya waktu, TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Yang kedua yaitu pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, pada tahun 2013, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa atau manusia produk yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Menurut Habeber dan Webb pada 2010 mengemukakan bahwa TQM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Yang ketiga yaitu pemikir-pemikir dari Total Quality Management atau TQM. Nah, yang pertama ada W. Edward Deming, itu pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada G.M. Juran, yaitu pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Yang keempat ada Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. Nah, materi selanjutnya yaitu implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau penggunaan pendidikan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, menurut Zahro 2013, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Standar mutu ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu
Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak baik untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu tersebut. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Materi yang kelima yaitu hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahro 2013, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Materi yang terakhir yaitu filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat tersebut dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi baru atau filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang handal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi pada subbab yang terakhir. Jika ada salah kata atau kurangnya penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum